Ini unboxing paket dari Jaya Hobi kita. Gua beli apa? Yuk kita coba. Jadi gua beli di Jaya Hobi kita. Widih. Pertama ini apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, jadi ini adalah pinion puller. Jadi untuk melepas pinion di, sebenarnya sih gue butuhnya buat di propeller shaftnya ya. Di propeller shaftnya itu pakai ini aja. Tuh, ini penting buat main di kelas damper. Bisa juga dipakai buat yang lain sih. Terus, ini Neo Champ yang sudah di breakin. Tuh dapat, gila keren nih, dapat kondom dapat stiker ya. Terus gue beli ini juga project di karbon. Ini gue beli supaya dibuat main di STO. Sip. Itu perintilannya. Isi yang gedenya ini apa? Beli chargeran NC 2200. Tapi bang, lebih bagus PowerX. Tapi bang, lebih bagus yang 2500 Pro. Sorry, kalau yang 2500 gue belum ada modal. Belum ada modalnya. Tapi kalau yang PowerX susah sih nyari yang masih mulus banget itu ya. PowerX yang lama ya. Jadi PowerX itu yang C9000 Pro bagusnya itu kalau gue dengar infonya yang pakai PowerX lama tuh, yang zaman bawala dulu. Jadi kalau yang dari yang sekarang tuh kan ada tuh juga PowerX yang baru tuh, yang sama C9000 Pro tapi yang keluaran baru itu kurang oke katanya. Jadi gua untuk permula-mula sih main, kita pakai ini dulu aja. Nanti kalau sudah ada modal, makin serius nih main Tamiya, ya kita upgrade. Oke. Nah ini gue coba buka ya. Sorry, reviewnya jelek gini nih. Di lantai doang. Soalnya meja masih berhamburan tuh. Gue malas pakai ini sih. Terus ini kan paketnya baru datang dan ya kita bongkar aja. Oke, jadi Sky RC 2200. Kenapa langsung dibuka? Sorry, gue ulangin dulu ya. 2200 itu dia fiturnya, dia sebenarnya udah pakai ARM Cortex ya, udah ada prosesornya sendiri. Beda sama yang kan biasa aja nih. Tuh. Tapi bedanya ini dengan ini jelas fiturnya sebenarnya. Jadi dia ada proses modenya itu ada 5. Pertama dia bisa turbo charge, discharge, charge, refresh, dengan apalagi ya satunya tuh, dengan break in ya. Udah berapa tuh? Gua nggak hitung udah berapa. Terus 4 slot, flexi push algoritma ya biasalah. Cuman auto break innya lumayan lah. Nah itu tampilannya seperti ini, bawahnya seperti ini. Terus di sini adalah keterangannya UI. Ini berarti ininya ya, colokannya itu pakai yang versi EU itu apa, Eropa ya, kayak gini. Itu keterangannya, kemampuannya dia. Jadi kalau untuk pemain Tamiya yang misalnya nggak nemu PowerX, ya bisa alternatif sih ini, walaupun ya jangan disandingkan lah dengan PowerX. Tapi kalau punya modal lebih, bolehlah beli PowerX yang lama kalau dapat yang kondisinya oke. Nah ini isinya seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Dapat introduction manual kayak gini tuh. Oke, nanti ini kita baca. Nah ini dia, ini colokan yang di Europe ya. Oke, ini jadi nggak perlu converter lagi ke colokan Indonesia. Dan ini barangnya tuh, jadi kardusnya tuh gede, cuman barangnya sendiri tuh kecil. Nah tuh,
Jadi gua tadinya charge baterainya itu biasa aja, cuman pakai itu. Sekarang naik level ke sini. Nah, nanti kalau misalnya gua mau upgrade ya ini tinggal dijual lagi sih. Karena banyak juga sih yang masih ini. Oke, tampilan gini ringkas sih, sangat ringkas. USB sih, ini masih USB biasa. Ini inputnya 12 volt. Kita lihat aja di sini. Oke, 12 volt. Jadi harusnya maksimal pakai yang ini. Oke, kayak gitu. Kita coba aja yuk untuk SkyRC-nya. Oke, kita colok. Nah, kayak gini. Tuh, jadi dia bisa. Oke. Secara tampilan ringkas. Nggak ada cacat sih. Oke, so far oke. Serial numbernya. Oke, kita coba. Sekalian nih, kita coba punya Jaya Hobi kita nih. Oke, dia charge bisa. Ini baterai olahan dari Grab. Oke, sistem charge. Terus kita tinggal cek down up. 1,54. Oke. Itu. Ini mAh-nya di atas 9500. Nah, itu kelihatan nggak? Nah, ini gue dapat baterainya juga dari Jaya Hobi kita. Untuk voltnya dapat 1,52 di atas. Nah, itu oke lah untuk Neochamp. mAh-nya, ampernya nih, gue penasaran berapa. Kalau yang bagus itu ampernya di 9000 dengan 9500. Oke, tinggi. Kelihatan kan? Jadi oke. Harusnya matang sih ini ininya, apa namanya, Neochamp-nya. Jadi bedanya Neochamp dengan ini, dengan si Fujitsu Pink itu, dia bagusnya voltnya itu bisa sampai 1,54 dan dia lebih padat. Itu juga gue tahu dari teman-teman sih, cuma maksudnya gue belum pernah nyoba secara langsung di track gimana. Guys, ada indikatornya juga. Jadi biasanya buat teman-teman yang baru main Tamiya sih, ada yang bisa langsung ke sini, ke SkyRC ini, ada juga yang main di tempat. Nah, ini kalau yang masih keset. Oke, kita bandingin ya. Tuh 1,59, 1,58 dan ampernya lumayan lah ya. Nah, apa bedanya volt dan ampere? Nah, tolong tulis di kolom komentar. Gue juga belum hafal coy, jelasin deh ke gue. Oke, tapi kayak gini lah ya. Menurut gue so far sih harus. Nah, ini kelemahannya kalau gue baca-baca yang SkyRC NC 2200 itu volt dan ampere yang kebaca itu kurangin 0,5 katanya, cuman gue nggak tahu ya. Itu kayak ini 1,57. What are you doing? Beda dengan voltnya kebacanya beda sama dengan yang di situ tuh, di yang SkyRC yang 1500 juga ya, sama aja pembandingnya. Tapi jadi dikurangi 0,5, jangan lihat tiba-tiba segitu ya. Itu tips kecilnya. Oke, terima kasih sudah nonton unboxing dari Jaya Hobi kita. Jangan lupa main-main di Tokopedia dan Instagram mereka. Recommended seller. Thank you.